Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Ilham Nasrullah, NPM 101207737, dari kelas L5 Manajemen STIS Tembi. Di sini saya akan membahas tentang keputusan modal investasi. Investasi modal yaitu suatu proses yang mencakup pembelanjaan dana dalam jumlah besar dan dalam jangka panjang, dan diharapkan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Peranan akuntansi dalam proses penganggaran modal yaitu adanya satu keterkaitan dengan anggaran yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan perencanaan, yaitu setiap periode daftar proyek investasi yang disetujui tercermin dalam anggaran modal perusahaan. Dalam hal ini, akuntan dapat memberikan nilai tambah dan memandu pengembangan dan penggunaan perencanaan serta sistem kendali yang komprehensif termasuk penganggaran yang efektif. Yang kedua yaitu keterkaitan dengan strategi perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan dan kartu skor berimbang dengan kendalinya, yaitu BSC merupakan elemen penting dari sistem kendali strategi. Dengan bantuan BSC atau Balance Scorecard, maka dapat dilakukan evaluasi secara lebih komprehensif yang dapat dilihat baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Lalu ada pembuatan data yang relevan untuk keperluan analisis investasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, yaitu akuntansi dapat memberikan informasi mengenai data-data keuangan yang relevan dalam pengambilan keputusan penganggaran modal. Lalu yang keempat yaitu melakukan pasca audit kendali proyek investasi modal. Penggunaan pasca audit dalam keputusan penganggaran modal sangat penting yang mencakup analisis fleksibilitas produksi atau peningkatan dalam waktu siklus produksi. Lanjut, ada jenis proyek, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama independent project, yang merupakan proses yang cash flow-nya tidak berhubungan atau tidak tergantung di antara satu proyek dalam proyek lainnya. Penerimaan atas salah satu proyek dengan alasan tertentu tidak akan mengeliminasi proyek lainnya. Apabila sebuah perusahaan memiliki banyak anggaran dana yang tersedia untuk diinvestasikan, kriteria penerimaan atas proyek akan lebih mudah. Semua pilihan investasi yang menghasilkan keuntungan yang paling besar akan langsung dapat diterima. Lalu yang kedua ada mutually eksklusif, yaitu proyek yang memiliki fungsi yang sama dan bersaing satu sama lainnya. Penerimaan suatu proyek akan mengeliminir proyek lainnya yang setara. Jadi apabila ada satu proyek, dia itu bersaing, nanti salah satunya akan tereliminasi. Seperti itu jika di mutually eksklusif proyek ini. Ada 4 metode penganggaran modal. Yang pertama payback period, yang kedua accrual accounting rate of return, yang ketiga yaitu net present value, yang keempat internal rate of return. Metode penilaian investasi modal terbagi menjadi dua, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Model non-diskonto terbagi menjadi dua lagi, yaitu periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. Lalu model diskonto juga terbagi menjadi dua, yang pertama nilai sekarang bersih, terus yang kedua tingkat pengembalian internal. Periode pengembalian. Periode pengembalian rumusnya yaitu investasi semula dibagi arus kas tahunan, dengan asumsi arus kas tahunannya harus tetap. Tetapi jika jumlah arus kas tidak tetap, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Contohnya yaitu sebuah fasilitas baru, mesin pencuci mobil, memerlukan investasi sebesar $100.000 dan memiliki umur 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunan sebagai berikut. Tahun pertama yaitu $30.000, tahun kedua $40.000, tahun ketiga $50.000, tahun keempat $60.000, dan tahun kelima $70.000. Analisis perhitungannya yaitu bulan pertama dihitung sebagai tahun pertama yaitu $30.000, tahun kedua $40.000, tahun ketiga berarti $30.000. $30.000 dari mana? Dari sisa jumlah yang belum dibayar
kan investasinya sebesar 100.000 dan sudah terbayar di tahun ke-1 ke-2 sebesar 70.000. Berarti sisanya 30.000. Jadi pada tahun ketiga 30.000 dibagi 50.000 dikali 12 bulan sama dengan 7 bulan. Jadi periode pengembalian proyek tersebut adalah 2 tahun 7 bulan. Periode pengembalian dapat digunakan sebagai ukuran kasar dari resiko dengan pengertian bahwa semakin lama suatu proyek menghasilkan uang, maka semakin berisiko proyek tersebut. Lanjut, analisis ini biasanya dipakai pada perusahaan dengan arus kas yang berisiko, yang kedua perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, yang ketiga perusahaan dengan risiko keuangan yang lebih tinggi. Periode pengembalian dapat memberikan informasi kepada manajer untuk satu, membantu mengendalikan risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian. Yang kedua yaitu untuk membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu mengendalikan risiko keuangan. Yang keempat yaitu untuk membantu mengendalikan pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Yang kedua yaitu tingkat pengembalian akuntansi, yaitu untuk mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus proyek. Rumus dari tingkat pengembalian akuntansi yaitu laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Investasi rata-rata ini rumusnya itu dalam kurung investasi ditambah nilai sisa dibagi 2. Lalu ini contoh soalnya yaitu suatu proyek memerlukan investasi sebesar $100.000, umur investasi 5 tahun, dengan arus kas sebagai berikut. Tahun pertama $30.000, tahun kedua $30.000, dan tahun ketiga $40.000, tahun keempat $30.000, dan tahun kelima $50.000. Penyelesaiannya yaitu total arus kas selama 5 tahun adalah 180.000. Jadi semua tahunnya dijumlahkan, hasilnya 180.000. Lalu arus kas rata-ratanya yaitu 180.000 dibagi 5 tahun. Hasilnya yaitu 36.000. Lalu penyusutan rata-ratanya yaitu 100.000 dibagi 5 tahun sama dengan $20.000. Laba bersihnya yaitu arus kas rata-rata dikurangi penyusutan rata-rata, jadi hasilnya $16.000. Dengan menggunakan laba bersih rata-rata dan investasi awal diperoleh tingkat pengembalian akuntansi sebesar 16% dari $16.000 dibagi $100.000. Jika investasi rata-rata yang digunakan sebagai pengganti investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi menjadi 32% dari $16.000 dibagi $50.000. Berbeda dengan periode pengembalian, tingkat pengembalian akuntansi sudah mempertimbangkan profitabilitas proyek. Namun baik periode pengembalian maupun tingkat pengembalian akuntansi sama-sama mengabaikan nilai waktu dari uang atau bunga. Lanjut di ketiga yaitu net present value atau nilai sekarang bersih. Nilai sekarang bersih masuk ke dalam model diskonto, di mana ini telah mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau telah memasukkan konsep diskonto dalam analisisnya. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Contohnya yaitu, divisi produk khusus dari Hanli Medical sedang mengembangkan instrumen tekanan darah. Manajer pemasaran tertarik dengan prospek produk tersebut setelah menyelesaikan suatu penelitian pasar secara mendalam, yang mengungkapkan pendapatan tahunan diharapkan sejumlah $300.000. Peralatan untuk membuat instrumen membutuhkan biaya sebesar $320.000. Siklus hidup produk 5 tahun. Setelah 5 tahun, peralatan dijual $40.000. Modal kerja diperkirakan bertambah $40.000. Beban operasional kas tahunan diperkirakan $180.000. Tingkat pengembalian yang diminta 12%. Haruskah Hanli Medical memproduksi instrumen baru tersebut? Nah, ini penyelesaiannya dengan tabel diskon faktor reguler. Uraiannya itu peralatannya pada tahun kini atau tahun ke-0 arus kasnya itu 320.000 dikali 1, DF 12%-nya dikali 1, hasilnya yaitu NPV-nya arus kas dikali 1
yaitu $320.000. Modal kerjanya atau kini atau tahun ke-0, arus kasnya $40.000 dikali 1, NPV-nya yaitu $40.000. Arus kasnya yaitu pada tahun pertama, arus kasnya yaitu 120.000 dikali DF 12%. Di sini DF 12%-nya yaitu 0,893. Bisa dilihat di tabel reguler. Dikali dengan 120%, $120.000, NPV-nya yaitu $107.160. Arus kas pada tahun kedua yaitu $120.000 dikali DF 12%-nya. Bisa dilihat di tabel diskon faktor reguler yaitu sebesar 0,797. Hasilnya $95.640 dan seterusnya sampai tahun kelima. Lalu nilai sisa pada tahun kelima yaitu arus kasnya 40.000 dikali DF 12%-nya 0,567, hasilnya yaitu $22.680. Pengembalian MK yaitu pada tahun kelima, arus kasnya 40.000 dikali DF-nya DF 12%, yaitu 0,567, NPV-nya yaitu $22.680. NPV-nya yaitu dijumlahkan, maka kita menemukan NPV-nya sebesar $117.960. Berdasarkan hitungan ini, kita menemukan bahwa NPV ini diciptakan bernilai positif. Maka bisa kita simpulkan bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan karena NPV-nya positif. Selanjutnya, menggunakan tabel diskon faktor anuitas. Ada cara kedua yaitu menggunakan tabel ini. Aktivitas sebetulnya cara perhitungannya sama, terkhususnya pada peralatan modal kerja, nilai sisa, dan pengembalian MK. Ini semuanya sama, cuman membedakan di sini di arus kasnya. Membedakannya yaitu harus kas net. Ini kas net. Di sini kita memakai rata-rata dari tahun pertama hingga tahun kelima, yaitu $120.000. Dan untuk DF 12%-nya yaitu kita menggunakan tabel anuitas yaitu 3,605. Maka kita bisa menyimpulkan dari kedua cara tersebut proyek ini layak untuk dilaksanakan karena memiliki NPV yang positif. Selanjutnya yang keempat yaitu tingkat pengembalian internal. Adalah suku atau tingkat bunga yang menjadikan NPV sama dengan 0. Contoh, bila arus kas seragam. Sebuah rumah sakit memiliki peluang investasi sebesar $120.000 dan menghasilkan arus kas masuk sebesar $49.950. Pada setiap akhir tahun selama 3 tahun berikutnya, maka diskontonya sama dengan $120.000 dibagi 49.950 sama dengan 2,402. Karena umur investasi 3 tahun, maka kita harus menemukan baris ketiga dalam tabel diskon faktor angka 2,402. Suku bunga yang berhubungan dengan 2,402 adalah 12%. Jadi IRR adalah 12%. Nah, ini contoh arus kas yang tidak seragamnya. Kalau tidak seragam, maka IRR-nya dicari dengan jalan sistem coba-coba. Dan bila suku bunga yang terletak di antara dua suku bunga dalam tabel diskonto, maka digunakan metode interpolasi. Di sini peralatannya pada tahun kini atau tahun ke-0, arus kasnya sebesar $320.000, dikali DF 32%-nya yaitu 1, jadi NPV-nya yaitu $320.000. Modal kerjanya yaitu pada tahun kini atau tahun ke-0, arus kasnya yaitu $40.000, DF 32%-nya itu 1, jadi menghasilkan NPV sebesar $40.000. Arus kas netnya yaitu dari tahun 1 sampai ke 5 dengan rata-rata arus kasnya $120.000 dikali DF 32%-nya yaitu 2,345, dia menghasilkan NPV sebesar $281.400.
Nilai sisa pada tahun kelima, arus kasnya itu $40.000 dikali DF 32%-nya 0,250 sama dengan 10.000. Pengembalian MK-nya pada tahun kelima, arus kasnya $40.000 dikali DF 32%-nya 0,250, NPV-nya yaitu 10.000. Maka kita jumlahkan mendapat hasil min 58.600. Interpolasinya yaitu bunga 32% sama 12% dikurang menghasilkan selisihnya yaitu 20. Lalu NPV-nya 58.600 dikurang 117.960, maka selisihnya yaitu 176.560. Jadi IRR sama dengan 12% ditambah buka kurung 117,960 dibagi 176.560 dikali 20 dikali persen. Sama dengan 12% ditambah 13,36%, jadi IRR-nya adalah 25,36%. Lalu ada pasca audit proyek, yaitu unsur penting dalam proses investasi modal adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini disebut pasca audit. Pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.